structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin, and the innocent people can have a greater access to these vital supplies. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get Phase 2, which is a permanent end of the war. There are a number of details to negotiate to move from Phase 1 to Phase 2, but the plan says if negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. I've spoken to the Emir of Kuwait and the President of Egypt, and we have pledged to make sure the negotiations will keep moving forward for as long as it takes. When Phase 2 begins, there will be an exchange for release of the remaining living hostages, including male soldiers, and all remaining Israeli forces will be withdrawn from Gaza, and temporary ceasefire will become permanent. And finally, Phase 3, any final remains of hostages who have been killed will be returned to their families, and a major reconstruction plan for Gaza will begin. This is the ceasefire agreement I introduced last spring. Today, Hamas and Israel have agreed to that ceasefire agreement and the whole ending the war. Perang Israel dan Palestina sudah berlangsung lama, yang dimana perang tersebut sudah memakan banyak korban, terutama di pihak Palestina. Banyak syuhada yang sudah meninggal dunia. Peperangan tersebut sudah menelan banyak korban jiwa. Sudah banyak yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk memediasi perang tersebut antara Hamas dengan tentara Israel untuk melakukan gencatan senjata. Akan tetapi, negosiasi tersebut ataupun perundingan tersebut itu selalu gagal, yang dimana kedua belah pihak itu tidak menemukan yang namanya titik temu, terutama dalam penyerahan ataupun pelepasan sandera. Sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban yang timbul dalam peperangan tersebut. Dan kini kabar gembiranya adalah di bulan ini Hamas dan tentara Israel itu sepakat untuk melakukan yang namanya gencatan senjata. Perundingan tersebut ataupun negosiasi tersebut sudah melalui proses yang sangat panjang, sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, yang dimana perundingan tersebut dilakukan di kota Doha ataupun Qatar. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan yang namanya gencatan senjata untuk mengakhiri perang, melakukan perdamaian agar tidak timbul korban lebih banyak lagi. Berhasilnya negosiasi tersebut sudah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Joe Biden. Ya, dengan adanya gencatan senjata ini antara Israel dengan Hamas ataupun pejuang Palestina, itu membuat masyarakat Palestina bersuka cita. Ya, di mana banyak masyarakat Palestina yang turun ke jalan merayakan atau mencurahkan semua kebahagiaannya, ya, di mana mereka akhirnya bisa damai atau terlepas dari perang. Banyak orang yang mengatakan bahwa apabila perang Palestina dan Israel itu berakhir, maka dunia akan kiamat. Wahai teman-teman, kiamat itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur bagaimana ataupun kapan terjadinya kiamat. Jadi, terlepas dari semua itu, penderitaan saudara kita, saudara muslim kita yang ada di Palestina, itu bisa berakhir. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memberikan bantuan berupa pakaian, makanan, ataupun bantuan lainnya yang bermanfaat bagi mereka. Dengan adanya kesepakatan ataupun gencatan senjata antara pejuang Hamas dengan Israel ini membuka jalan ataupun pintu perbatasan di berbagai negara untuk masuknya bantuan. Mari kita bantu saudara kita yang ada di Palestina. Sedikit ataupun banyak ya bantuan tersebut itu akan berguna bagi mereka, akan bermanfaat bagi mereka, dan itu juga akan meringankan yang namanya beban mereka selama mereka perang. Yang kita tahu bahwa kondisi rakyat Palestina ketika mereka perang dengan yang namanya Israel ini, mereka itu banyak yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan saudaranya, bahkan kehilangan seluruh keluarganya, sehingga banyak anak-anak di Palestina itu yang hidup sebatang kara. Mari kita salurkan atau berikan bantuan terbaik kita kepada Palestina. Palestina adalah negara yang dulunya mengakui kemerdekaan Indonesia, dan saatnya kita membantu Palestina dari keterpurukan pasca perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.